Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pataga Karbo. Kali ini saya akan membagikan ke teman-teman kelistrikan sepeda motor Honda Karisma ya. Kelistrikan sepeda motor Honda Karisma memakai sistem DC full. Sistem DC, bukan semi DC tapi sistem DC ya. Oke. Kelistrikan sepeda motor. Oke, kita langsung aja ke penjelasannya ya. Kelistrikan sepeda motor dimulai dari sepul ya. Ya. Sepul di motor Karisma ini keluar 3 kabel. Kabel warna hijau, kabel warna putih, dan kabel warna biru putih ya. Kabel putih fungsinya buat pengisian aki ya. Kalau di motor yang lain pengisian aki sendiri warna putih buat lampu penerangan warna kuning. Jadi kalau di motor Karisma kabel pengisian aki sekaligus buat penerangan lampu depan, penerangan lampu ya. Oke. Sedangkan hijau massa, sedangkan yang kabel satu lagi biru putih kabel pulser ya. Oke. Dari sepul masuk ke kiprok. Kiprok mempunyai 4 kabel. Yang pertama kabel hijau, ini kabel putih, kabel kuning, dan kabel warna merah ya. Kabel hijau kabel massa ya. Kabel putih kabel dari sepul pengisian ya. Kabel warna putih. Sedangkan kabel warna merah buat pengisian aki, kabel warna kuning buat lampu penerangan. Oke. Kalau kabel yang warna merah buat pengisian aki ini ya. Oke. Dari aki ke kunci kontak ya. Dari kunci kontak masuk ke CDI ya. Di CDI Karisma ada 6 kabel ya. Kabel hitam, kabel merah, kabel hijau ya. Kabel biru putih, kabel merah dan hitam kuning ya. Kabel merah sama hitam ini buat sensor karburator ya. Kalau di motor Karisma karburatornya ada sensornya, switch sensor itu dari CDI. Sedangkan yang hijau kabel massa. Yang merah dari kunci kontak, dari aki, dari kunci kontak. Jadi kabel merah yang ini ada setrumnya. Sedangkan satu lagi ini biru putih kabel pulser. Terus hitam kuning kabel menuju ke kuil ya. Jadi ini ada 6 kabel, 2 buat sensor karburator, hitam sama merah, hijau massa, biru putih dari pulser ya, merah satu lagi dari kunci kontak, dan hitam kuning yang menuju ke kuil. Nih, dari kuil ini ya, yang menuju ke kuil hitam kuning. Dari kuil langsung ke busi ya. Cara kerjanya kalau ada setrum dari sepul masih berupa AC, disaring lewat kiprok keluar DC ya.
kabel warna merah, ya. Kabel warna merah buat pengisian aki, ya. Oke. Sedangkan kerja pengapiannya lewat CDI. CDI yang mengatur pengapian, tapi diatur oleh putaran mesin, yaitu pulser, lewat pulser, ya. Gitu. Nanti kapan waktunya busi ngeluarin percikan api diatur sama pulser, ya. Jadi CDI fungsinya buat menentukan kapan si busi mengeluarkan api, tapi CDI menunggu perintah dari pulser, ya. Cara kerjanya kayak begitu. Sedangkan kabel yang lain kayak dinamo starter itu masih sama, dari aki masuk ke bendik, dari bendik masuk ke dinamo starter, ya. Gitu. Kabel dari aki masuk ke bendik, dari bendik masuk ke dinamo starter, tapi kerjanya bendik ini diatur sama kunci kontak, harus dari kunci kontak, sama juga dari aki. Oke. Sekarang gimana cara mengatasi problem daripada motor Karisma kalau mogok? Oke, sekarang kita lihat videonya. Ya. Apabila motor Karisma mogok, ya, kita buka businya, kita cek, kita ada businya enggak, kita kontak, kita onin, kita sela-sela busi ada apinya apa enggak. Kalau enggak ada apinya, kita cabut, ya. Dari sini. Kita jangan tempelin, jangan, kita sela-sela ada apinya. Kalau nggak ada apinya, kita turun ke kuil, ya, ke kuil. Di kuil ada kabel warna hitam kuning, ya. Kita cek gimana, ada setrumnya apa enggak. Terus mau tempelin pakai bodi apa pakai lampu? Ambilin lampu tuh, lampu. Ya, mau ditempelin ke bodi apa dari setrum yang biru kuning satu ini ke masa, kita sela-sela. Kalau lampu ini nyala berarti nggak ada masalah di proses CDI. Kalau misalkan nggak ada setrum, kita turun lagi ke CDI. Dari CDI, ya, kita cari kabel yang dari kunci kontak warna merah, posisi di on-in, ya. Kalau akinya masih ada, masih bagus. Kabel warna merah ini harus ada setrumnya. Kalau nggak ada setrum berarti permasalahan pada kunci kontak, ya. Oke. Kalau ini ada setrumnya, tetap aja kabel yang dari menuju ke kuil nggak ada apinya, kita jangan salahin CDI dulu, kita cek pulsernya. Gimana cara ngecek pulsernya? Begini caranya, cukup pakai lampu ini, ya. Kita cek, ya. Ini kabel pulser, ya. Yang satu tempelin ke ini nih, ya, ke kabel. Yang satu ke masa, ya. Lalu kita sela-sela. Apabila nyala, berarti enggak, pulser enggak ada masalah. Apabila nyala, nih, berarti pulser enggak ada. Nah, ini nyala berarti pulser enggak ada masalah. Kalau ini enggak nyala, berarti pulser ada masalah. Tahu kabelnya putus, apa pulsernya udah mati. Oke. Sekarang cara kedua, cara ngecek, misalkan dari kiprok nggak keluar api, ya nggak keluar setrum. Cara ngecek spoolnya, ini ada kabel ini, lampu ini, ya. Kabel putih kita pasang, ini tempelin. Yang satu ke masa. Apabila diselah nyala, lampunya disorot tuh,
nyala, berarti spool nggak ada masalah. Selanjutnya kita ke kiprok ya. Kita tes dari sini, misal kita kabel udah sambung, kita tes dari sini putih sama hijau kayak gini. Kita selah. Kalau nggak ada masalah, berarti lampu ini nyala. Terus kalau kita mau ngecek kabel merah, tinggal ke sini sama kabel warna merah. Kita selah-selah. Kalau nyala, berarti kiprok nggak ada masalah. Ya. Kalau kiprok mati, jadi motor, kalau kiprok pengisiannya aki mati, motor bisa mati total. Tapi kalau kiprok lampu yang mati, motor masih tetap bisa jalan. Tapi kalau spoolnya kebakar apa mati, motor nggak mungkin bisa hidup. Ya, jadi listrikan sepeda motor Karisma. Melanjutkan video yang tadi, saya udah gambar begini diagram kelistrikan sepeda motor Karisma ya. Ini dari spool ya, keluar 3 kabel, hijau, putih, dan biru kuning. Hijau massa, putih kabel pengisian, dan biru kuning dari pulser. Yang putih sama hijau menuju ke kiprok ya. Putih sama hijau menuju ke kiprok. Dari kiprok keluar 2 kabel ya, warna kuning dan warna merah. Warna kuning buat penerangan lampu depan, sedangkan warna merah buat pengisian aki ya. Buat pengisian aki, tapi langsung ke kunci kontak. Oke. Sedangkan kabel yang biru kuning, oh tadi maaf salah, bukannya biru putih tapi biru kuning, dari pulser masuk ke CDI ya. Oke. Kabel dari aki lewat kunci kontak, dari kunci kontak keluar merah hitam masuk ke CDI ya. Di CDI Karisma ada 6 kabel. Yang 2 kabel hitam sama merah buat sensor karburator. Kabel ketiga warna hijau masuk ke massa. Dan 3 kabel lainnya, yang 1 biru kuning dari pulser, merah hitam dari kunci kontak, dan hitam kuning ke kuil. Oke. Begini cara kerjanya ya. Bila motor diselah apa ada putaran ya, kabel putih mengeluarkan arus AC ya. Arus AC dirubah sama kiprok menjadi DC. Di samping untuk pengisian aki dan juga untuk menuju ke kontak, dari kontak menuju ke CDI, jadi untuk proses pengapian sepeda motor lewat CDI ya. Dari CDI baru dikeluarkan setrum ke kuil, tapi atas perintah dari pulser ya. Atas perintah dari pulser baru CDI mengeluarkan setrum. Kapan waktunya si mesin membutuhkan pembakaran, posisi nyala, itu yang ngatur pulser ya, CDI yang ngatur pulser. Jadi kalau misalkan motor Karisma nggak ada akinya, motor masih tetap bisa hidup ya, karena sistem kabelnya kayak gini. Oke. Tapi
Kalau sepul mati, motor nggak mungkin. Kalau sepul mati, akinya nggak ada, motor nggak mungkin hidup. Kalau kiprok yang mati, kalau kiprok penerangan, ya, kalau kerusakan kiprok biasanya, ya, kalau kelebihan setrum, si aki cepet soak atau umur aki teh berkurang. Kalau yang buat lampu penerangan kelebihan setrum, maka lampu depan akan cepat mati. Ya. Kalau kurang setrum, aki akan cepat tekor, ya, mati-mati juga. Ya. Oke. Demikian penjelasan kali ini masalah kelistrikan sepeda motor Karisma. Oke, sekian aja tentang kelistrikan Karisma. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.